Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan khususnya pada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur panjang. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita sekalian dapat menunaikan undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang oleh Allah ke tempat yang sangat mulia ini dengan tujuan bertalabul ilmi, menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta kepada kaum muslimin muslimat yang senantiasa istiqomah dalam berthalabul ilmi walaupun jauh di Masjid Al-Falah, Desa Pangempon, Kecamatan Kejoko. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini akan mendapatkan jazah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita adalah sedang menuju ke surganya Allah. Jadi walaupun jauh, semakin jauh semakin besar pahalanya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah sebelum pengajian dimulai,
akan saya laporkan kaitannya dengan keuangan infak Ahad Pagi Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga yang sampai detik ini saldo yang ada adalah 1.178.396 rupiah. Alhamdulillah. Jadi masih ada saldo yang kaitannya dengan untuk operasional, antara lain adalah fotokopi dan lain-lain. Alhamdulillah masih ada saldo 1.178.396 rupiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini adalah yang akan menyampaikan tausiah atau pembelajaran di pagi hari ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, dan alhamdulillah sudah hadir dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di tempat ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa dan iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru hadir, ini tempat di masjid juga masih over. Kemudian ibu-ibu yang baru hadir itu adalah di sebelah barat sudah disediakan tempat, sudah disediakan karpet untuk tempat ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada pagi hari ini mengambil judul yang sangat ngeri. Mengambil judul yang belum pernah diberikan kepada kita sekalian, yaitu mengambil judul hikmah dari sebuah kematian. Bapak Ibu pada mati buatan kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, tapi semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita sekalian adalah sedang mencari amalan-amalan soleh sebagai bekal kehidupan yang akhir, sebagai kehidupan yang akan datang. Amalan-amalan soleh, mari kita bersama-sama untuk selalu menambah dan menambah. Jangan sampai kita surut dan sampai kita tergoda oleh kepentingan duniawi kebelakang. Tetapi kita sekalian setiap saat, setiap hari akan berbondong-bondong
untuk mencari amalan-amalan soleh yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita sekalian orang-orang yang akan dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila tutur kata kita ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'amana bi ni'matil iman wal islam wasihatul badan wal istiqlal wal hayat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Sedaya puja dan puji syukur kehadirat Allah. Zat ingkang sampun kathah maringi kula lan panjenengan pinten-pinten pituduh. Binikmatil iman. Mboten namung iman, tetapi dilanjut binikmatil Islam. Amargi kathah tiyang ingkang iman, dereng tentu Islam, lan dereng tentu tiyang ingkang Islam beriman. Iman Islam dereng cekap panjenengan tesih dipun paringi wasihatul badan, awak sehat. Sehat mboten Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kanthi sehat panjenengan saged tindak mriki. Namung wonten tiyang ingkang iman Islam sehat, ternyata ugi mboten saged nindaki kajian Ahad pagi karena mboten wonten nikmat setunggal nggih menika wal istiqlal, kemerdekaan waktu luang ora direpotaken urusan dunia. Dan nikmat terbesar di antara iman Islam wasihatul badan wal istiqlal giniku wal hayata, nikmat esih urip. Napa Bapak Ibu? Iya, nikmat esih urip. Hari ini Ahad, kalau saya memberi tausiah di kegiatan Ahad pagi kali ini, maka Ahad pagi kali ini saya akan memberi tausiah untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil ibroh gambaran, hikmah, pembelajaran dari apa-apa yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang harusnya diulang-ulang, tapi para ustadz, asatidz, sedikit sekali orang yang mengkaji masalah ini. Maka pengalaman hidup saya akan menyampaikan pengalaman hidup
yang baru saja saya alami menjadi saya bertambah yakin dengan apa yang selama ini kita yakini bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sehabis sholat asar, saya ngimami sholat asar di rumah, kondisi saya sedang sakit, kemudian sehabis sholat asar, saya berdiri dengan tongkat, kruk kanan kiri, saya bilang ke anak saya, Mbak, Bapak harus semaput. Langsung setelah itu tidak sadarkan diri. Qadarullah, anak saya cepat membalikan kursi, sehingga saya tidak jatuh, tapi saya terduduk di kursi. Sehabis sholat langsung, maka saya bersyukur saya masih bisa hidup. Mengapa ini saya sampaikan? Ternyata Bapak Ibu, ketika saya tidak sadarkan diri, seluruh tubuh saya tidak bisa saya gerakan. Mata saya terpejam, tapi saya mendengar semua percakapan, ambulan datang mendengar, kursi kereta dorong dijalankan didengar, bahkan percakapan perawat yang mengatakan bahwa angka di tensimeter itu tidak menunjukkan angka apapun sampai 3 kali. Saya juga mendengar. Dan anak saya menangis, saya mendengar. Istri saya melafadzkan suruh membaca istighfar, saya pun dengar. Tapi Bapak Ibu, badan sama sekali tidak bisa digerakkan, mata tidak bisa melihat, tapi telinga masih bisa mendengar. Maka betul sabda Nabi, mengapa Nabi berkata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha. Mengapa ditalkin? Karena panca indera kita kecuali telinga yang berfungsi, mata tidak bisa melihat, tubuh sama sekali, bahkan mulut saja tidak bisa digerakkan. Maka betul Nabi kemudian bersabda berikutnya, mangkola akhirhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengakhirkan kalimat akhir sebelum mati dengan kalimat la ilaha illallah, itu jaminannya surga. Mengapa jaminannya surga? Karena beratnya menggerakkan lidah. Coba. Jadi aku urung mati ya, cuman semaput dok. Duduk, tidak sadar, tapi telinga mendengar. Meskipun istri saya mengatakan Bapak istighfar, saya berarti hanya dalam hati saja kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi saya mendengar seluruh apa yang ada di lingkungan saya. Anak menangis, ambulan datang, percakapan perawat, kemudian kereta dorong datang, geledek. Saya dengar. Sehingga orang yang akan mati, Bapak Ibu, yang pertama jangan ada orang yang menangis di dekatnya. Karena akan menjadi beban ruh itu lepas. Yang kedua, jangan ada musik, nyanyian, atau ayat-ayat lain. Kecuali hanya satu saja yang diharapkan, talqin. Betapa sengsaranya orang yang akan meninggal, tidak ada orang yang mentalkin. Betapa celakanya. Mengapa celaka? Busing kemutan apa, mati tiba-tiba. Coba. Maka betul betapa berharganya laqinu mautakum. Betapa berharganya kalimat talqin. Karena ini satu-satunya yang diharapkan oleh calon jenazah. Pak Karman, oh iya Pak Karman tambah yakin banget ya bisa ngelakoni dewek. Nah, maka
Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Tirmidzi, aksiru dzikra hadzimi lazati, yaknil maut. Kita disuruh untuk memperbanyak mengingat mati. Kenapa mengingat mati? Karena setiap kali jenengan ingat mati itu akan menghilangkan kelezatan dunia. Niku. Jadi yang menghilangkan kelezatan dunia itu bukan hanya mati. Kalau hadisnya jelas. Aksiru likra hadhihi lazat. Hadhimi lazati. Yaknil maut. Tapi Bapak Ibu, belum sampai mati, orang itu sudah menghilangkan kelezatan dunia. Coba. Saya hanya diuji kaki saya sakit. Kaki saya tok sing sakit jane. Tapi dampaknya Masya Allah. Digerakkan tidak bisa karena sakit. Meskipun saya dikasih makanan yang paling enak, ternyata orang enak. Numpak mobil sing paling apik, ternyata juga orang kepenak. Coba. Jadi andai kata saya punya emas sebesar bukit, juga tidak bangga. Wong lagi meriang, lagi lara, gue kepenginnya cepet, mari. Jadi mari itu satu-satunya permintaan. Seluruh kenikmatan dunia hilang. Duwe bojo ayu kayak ngapalah, wis ora kemutan. Ya, duwe harta membera blas ora kemutan. Sing kemutan mung siji, kepengin cepet mari. Sakitnya hilang, bisa melaku, ya Allah. Ya. Maka betul mengawali kajian ini, aksiru dzikra. Kita disuruh memperbanyak. Para ulama salaf, ia berkata, kafabil mauti wa'idhon, wa kafabil yakina hinan, wa kafabil ibadati suhla. Wahai manusia, cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah keyakinan sebagai sebuah kekayaan. Dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Jadi Bapak Ibu, nek kepengin sugih sing bisa digawa mati, ya gue mung keyakinan. Nyatanya sugih kayak ngapa lagi meriang blas orang kerasa dadi wong sugih. Apa maning mati, mung meriang tok. Gini betul Bapak Ibu? Iya. Kenapa? Karena ketika sakit, malaikat itu satu mencabut rasa di lidah. Jadi panganan enaknya kayak ngapain rasanya baik. Gimana? Mengambil rona wajah. Sing maune sumringah, sing maune ganteng, sing maune putih, lagi meriang, wajahnya sayu. Wis ora semangat urip. 3 apa yang diambil? Tenaga. Nggih. Sehat kayak apa lagi meriang? Orang ada yang melaku, padahal sehat. Dan yang keempat adalah mengambil dosa-dosa dan kesalahan. Maka, mengapa kajian ini saya sampaikan? 1, wali kuli ummatin ajalun, fa'idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikuli ummatin ajalun, saben-saben manusia disebut jamak umat itu telah memiliki takdir. Ya. Semua orang punya HP, mboten Bapak Ibu? Kagungan HP Pak? Coba. HP saya ini disetel bahwa 9 jam
8 jam sekarang. 8 jam 56 menit, HP saya akan mati. Jelas niki. Niki ana tulisannya karena memang urung dices. Ya, maka saya pegang, saya ambil alih fungsi jadi fungsi hemat. Fungsi hemat ke mung WA Talk yang bisa berjalan sampai berapa jam? 8 menit, 8 jam. Ini 52 menit. Maka setelah 8 jam 52 menit langsung mati. Inilah wali kuli umatin ajalun. Saben-saben suatu itu telah ditetapkan. La yastakhiruna sa'atan. Ketika malaikat datang tidak ada orang yang bisa mengundurkan. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Maka aina matakunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kalau yang pertama ini Al-Quran surat 7 Al-Anfal ayat 32. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 78. Ainama, di mana saja kamu berada, yutrikumul maut, maka malaikat sang penyabut nyawa akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun Bapak Ibu dikelilingi dokter spesialis, difasilitasi obat yang paling lengkap. Walau kuntum fi burujim musayyadah artinya berada di suatu tempat yang tinggi, lagi kokoh, di dalam benteng, bentengnya dikunci, dijaga. Wayah mati ya mati. Sehingga mati itu tidak harus nunggu tua. Mati tidak harus nunggu sakit. Mati tidak harus ada tanda-tanda sebelumnya. Wong lagi jagong mati, lagi turu mati, lagi melaku-melaku mati, bahkan lagi tenis, badminton, olahraga mati. Semua orang berkata, loh nggak pakai sehat kok. Fisik manusia itu hanya melihat fisik. Tapi wali kuli ummatin ajalun, itulah rahasia Allah. Maka di ahad kali ini saya akan menyampaikan 5 di antara sekian banyak hikmah mengapa kita harus memahami mati. Bun siap dereng Bapak Ibu mati? Empun siap napa dereng mati? Siap? Kapan? Ya Allah. Oke. Baik. Mati, ora usah ngomong aku siap wani mati. Semana uga ora usah ngomong aku wedi mati, urung siap mati. Gini mboten, Bu? Iya. Nek asli niki ora ana wong sing siap. Jenengan ngomong siapa ya ora tekan ngati orang, Mbok. Loh ya iya. Ya ini manusia. Kenapa wedi mati? Lah wong lagi meriang be ora kepengin mati kok. Apa maning lagi sehat. Jenengan sehat napa meriang niki? Lah iya sehat ya kepenginnya Bali, Mbok. Lah iya, pun siap mati sampun. Nah, tapi ampun seniki lah gue. Okay. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama kita harus memahami kematian. Karena yang pertama, dengan mati, para salaf berkata, al-mautu miftahul babun min babun afwabul jannah. Proses kematian gue, proses simbukak lawang menuju lawang berikutnya, terakhir lawang surga. Jadi kematian itu hanya salah satu saja. Dari mana salah satunya? Salah satu, manusia akan ngerti bahwa Allah telah menciptakan 100 rahmat.
Saya kutipkan di situ ini lafadznya Imam Muslim. Inna lillahi mi'atan rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Sak temene Gusti Allah niku wis menciptakan 100 rahmat. Pinten Bapak Ibu? 100. Di antara 100 rahmat itu, satu rahmat siji itu diturunkan di bumi. Satu rahmat, siji rahmat gue rebutan jin, menungsa, kewan, kewan sing galak, kewan sing jero lemak, kewan sing jero laut. Lan tanduran. Coba. Kes rahmat kok gue. Satu rahmat Allah yang diturunkan di bumi itu untuk menghidupi seluruh alam. Ya menungsa, ya jin, ya kewan-kewan galak, kewan sing ora, kewan sing nang laut, kewan sing nang darat, bahkan tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan satu rahmat kita melihat keindahan. Dengan satu rahmat kita melihat keindahan, kecantikan, merasakan lezatnya makanan. Hanya satu rahmat. Dengan satu rahmat binatang buas tidak akan memakan anaknya. Dengan satu rahmat binatang yang besar tidak akan jagongi anaknya sebisa lahir. Orang anak. Itu hanya dengan satu rahmat. Ya. Bapak Ibu, wal akhirallahu tis'an wa tis'ina rahmat. Kemudian Allah akan memberikan 99 rahmat. Jajal. Pira Bu? 90 sanga. Kan 100. Nembe mudun siji. Esi pira? Sing 90 sanga gue arep dirasakna wong sewise mati. Ya, itu. Wa akhirallahu tis'an wa tis'ina rahmat. Kemudian Allah akan mengakhirkan rahmat yang 99. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Itu antara lain nikmat terbesarnya diberikan kepada hamba setelah hari kiamat. Tapi begitu manusia meninggal, itulah kemudian rahmat pertama. Apa yang dirasakan? Masya Allah, ia akan berjumpa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Begitu ruh kita meninggal, maka akan diperjumpakan dan menanyakan kerabat kita yang masih hidup. Tapi selama beriman. Sehingga dengan kematian Bapak Ibu, bukan sesuatu yang ditakuti. Justru dengan membuka kematian, itu akan membuka, mengetahui ada rahmat yang 99 kali lipat dibanding rahmat yang ada di bumi. Allah. Jadi ini karena wong mati ya aja wedi kenemenen, tapi juga urusan ngomong wani mati. Karena mati lan wedi, wayahe mati ya mesti mati. Dua, kenapa kita dianjurkan untuk memahami mati? Padahal mati, Bapak Ibu, sesuatu yang paling ditakuti manusia. Gini mboten. Jadi ini kenapa ngomong berani mati ini ku munafik. Jane atine ya wedi mati. Nggih. Mung karena mulutnya kudu ngomong berani mati. Cuman omongnya tok. Wayahe mati ya wedi jane nek bisa yang melayu aja mati. Niku. Inilah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah istrinya,
Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Sapa wonge sing seneng karena ketemu karo Gusti Allah, maka Allah harus seneng ketemu karo wong kuwe. Niku. Ya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Tapi sapa wonge sing wedi ora seneng ketemu Gusti Allah, maka Allah uga ora seneng ketemu karo wong kuwe. Qalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, yaknil maut, apakah yang dimaksud itu adalah kematian? Aisyah, Nabi pun berkata, iya ya Aisyah. Kemudian Aisyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang senang mati. Orang anak gitu, karena ngomong senang mati kan ngomong gemagus. Ya. Aslinya itu semua orang takut menghadapi kematian. Gini betul? Iya. Jadi ngomong jenengan tapi siap mati, sampun alang lombok. Jadi artinya ya urung siap. Siapnya kapan? Nah, ditakoni urung siap, siapnya kapan? Bingung jawab, yang nyatanya sampai ditakoni ngomongnya urung siap, sangune urung akeh. Ya kapan sangune akeh? Ya orang bisa jawab, nyatanya juga usahanya ya mung-mungan niku nggih. Nah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang senang berjumpa dengan Allah karena mati. Ya, tidak ada orang yang takut, tidak ada orang yang berani, semua takut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aisyah, rungokna aku, dengarkanlah aku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika akan mati itu akan didatangkan kepadanya 4 malaikat. Pinten Bapak Ibu? 4. 1 malakul maut. Malaikat sing tugase mencabut nyawa. 1 malaikat pencabut nyawa itu akan diiringi dengan Rasulul Maut, dengan rasul-rasul utusan pembawa kematian, sing cacahe ana 3. Pinten kancane? 3. Jadi 4 malaikat, 1 mencabut nyawa, 1 pembantu atau pembawa utusan kematian. 1 malaikat tugasnya membawa kain mori yang berasal dari surga. Allah. Ya. Sing lembut ngungkuli sutra. Ya, sing nyaman ketika tinggal. Membawa apa, Bu? Kain mori. Asalnya sekarang di surga. Kemudian 1 malak atau 1 malaikat lagi membawa minyak wangi yang berasal dari surga. Yang kalau minyak wangi itu 1 tetesan saja menempel di suatu benda, maka seluruh dunia akan wangi, Bu. Nggih? 1 malaikat membawa nopo? Minyak wangi. Kulo wau waktu badhe pangkat, Bu, nggih. Badhe pangkat teng mriki niku nganggo minyak wangi tek semprotna ping 6. Weh. Kuping loro neng mburi kuping, kelek loro, kan wis 4. Tangan nggih loro, 6. Tapi nembe tekan alun-alun wis ora mambu. Niku. Padahal semprotannya kan jangan ngantek 6 loh, Bu. Tapi nyatane mung sedelat tok
tekan dalan metu wis ora mambu. Siki ngapa maning siki wis ora mambu maning. Tapi minyak wangi yang dibawa oleh malaikat pembawa minyak itu yang dari surga, satu tetesan saja itu akan mengharumkan seluruh dunia. Okay. Satu malaikat. Kemudian malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga karena ruh yang baru dicabut itu dalam keadaan takut. Takut, Bu. Yang dimasukkan ke dalam mori yang berasal dari surga, maka malaikat yang ketiga berkata kepada ruh itu, ala takhafun wala tahzanun wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Wahai ruh, kowe aja wedi, kowe aja bersusah hati, karena Allah telah wa abshiru, wis ngewehi kabar gembira bahwa kowe mengko arep oleh surga. Ini malaikat yang ketiga. Seneng mboten Bapak Ibu? Ya. Jajan jenengan lagi wedi pindah sekang alam dunia menuju alam barzakh, itu anak malaikat sing ngedem-ngedemi, ala takhafun, kowe aja takut, wala tahzan, aja bersedih hati, wa abshiru, karena kowe wis dikabari nang Gusti Allah. Dikabari apa? Arep mlebu surga. Maka ruh ingkang nembe dilepas, dimasukkan ke dalam mori, dikasih minyak wangi, oleh malak itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiklah ruh itu ke langit pertama. Begitu dibuka langit pertama, malaikat yang ada di langit pertama pada takon, ruhnya siapa ini? Ruhnya siapa ini? Kenapa, Bu? Mambu wangi banget. Lah iyalah wong minyak wanginya surga, nggih. Jadi malaikat membuka pintu langit itu, menanyakan siapa ini? Maka dijawab oleh malakul maut, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Umay nang di, oh kejobong. Wah. Apa sih ke aktivis ahad pagi? Masya Allah. Maka malaikat pun mendoakan keselamatan, keberkahan, ampunan. Maka ruh itu naik ke langit kedua, dibuka pintu langit, menanyakan ruhnya siapa ini? Kok wangi banget, didoakan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Allah pun ridho. Dan Allah pun berkata kepada malaikat pembawa ruh itu, masukkanlah ia ke dalam jasadnya dan tempatkanlah ruh dan jasad ini di Iliyin, tempat yang tinggi, indah, nyaman. Jadi orang yang beriman begitu mati dia akan merasakan nikmatnya alam barzakh sampai hari kiamat. Jasadnya, jasadnya ya bosok hilang. Tapi hakikat jasad dan ruh itu Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Iliyin. Niku. Jadi kalimat Allah di dalam Al-Quran surat 42 Fusilat ayat 30, alla takhafuna wala tahzanun wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, adalah nasihat malaikat kepada setiap jiwa, ruh, bahwa orang yang beriman itu akan dijanjikan surga. Okay. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang kedua adalah mengantarkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Man ahabba liqa Allahi liqa Allahu. Siapa yang senang berjumpa. Setiap hari panjenengan itu dipanggil Allah 5 kali. Setiap hari jenengan datang menghadap Allah 5 kali. Maka begitu mati, jenengan sudah dikenal Allah. Maka Allah pun senang. Sebagaimana seorang sahabat ketemu sahabatnya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah mendengar panggilan Allah, tidak pernah datang kepada Allah, karena ia tidak suka dengan perintah Allah, maka begitu mati Allah juga tidak suka. Kebalikannya. Ya. Jadi di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Kenapa kita mati? Karena dengan kematian itu kita akan melihat karya kita di dunia. Mati itu yang menyebabkan kita ngerti amalan kita sepira. Dengan mati kita tahu bahwa amalan kita itu apakah sekresek, sekandi, sekarung, setruk, sekontainer, atau segunung. Kenapa? Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Dan akhirat itu nanti panen. Jadi setelah kita mati itu kita akan panen. Maka Bapak Ibu jamaah pagi seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa, setiap manusia, apakah orang muslim, apakah ahli ibadah, apakah orang yang tidak pernah ibadah, apakah orang kafir, semua begitu mati akan ngajuk. Semua orang yang telah mati akan menyesal. Akan apa Bapak Ibu? Menyesal. Ahli ibadah begitu mati menyesal. Orang Islam begitu mati menyesal. Orang yang tidak pernah ibadah apa maning, lebih ngajuk maning. Kenapa orang mati kemudian ngajuk? Karena setelah proses kematian itu, masing-masing manusia akan diperlihatkan amalnya di dunia. Untuk orang-orang yang beriman tadi, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Orang yang beriman dikatakan, oh sudah dijanjikan surga kepadamu. Tapi begitu melihat amalnya, dia itu menyesal. Ya Allah, ngerti yang kita nyong saben dina maring masjid. Ya Allah, ngerti pengajiannya pahalanya gede, aku tak mangkat ngaji. Ya Allah, nek ngerti infaknya pahalanya semene gedene, duniaku, hartaku, sing tak tinggal, tak cukup kabeh tak infak kena. Nek ngerti. Ini orang yang beriman. Jadi begitu melihat amal ibadahnya, ya Allah, nek aku imal ibadah akeh, aku harap munggah surgane. Ya Allah, nek aku ganu sregep ngibadah, maka surgane harap lebih dhuwur. Ngajuk. Nah, siki wong sing ora beriman, sing ora tahu ngibadah, begitu ditidoki bahwa mengkonek mati arep mlebu neraka karena amale mung sekarung. Masya Allah, nangis. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Apa kata ruh itu? Fayaqula Rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, fayaqula Rabbi. Ruh-ruh itu pun berkata, ya Tuhan. Laula hortani ila ajalin qarib.
Ya Allah, ya Tuhan, aku tulung aja mati siki. Nek bisa aku urip ora ketang mung sedela. Kira-kira arep ngapa Bu, Pak? Nek urip arep ngapa? Iya, nggih. Mung arep ngelakoni rong perkara. Satu, fa'asoddaqo. Aku arep sedekah. Kenapa sedekah disebut lebih dulu? Orang ngomong arep sholat, orang ngomong arep haji, umroh, zakat, dan seterusnya. Enggak. Tapi kalimat pertama fa'asoddaqo. Aku arep sedekah, infak, zakat. Kenapa? Karena gedene pahala sedekah. Gedene pahala infak. 1 rupiah, 1.000 dikalikan 700.000 ngantek. Jajal. Tapi yang mengko yakine nek wis mati sayangnya ya. Nek sini dunia kok jangan pada oval banget kon sedekah. Maka orang ini berkata ngerti ya kayak gini, tabunganku tak jukut kabeh, tak infak kena. Daripada mengko aku mati malah bandane gorayahan. Gimana Bapak Ibu? Nah, maka kalimat pertama itu fasodako, aku arep sedekah. Mulane njaluk urip sedela maring Gusti Allah, bali arep sedekah. Dan yang kedua, wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, aku arep dadi wong sing soleh. Arep dadi apa, Bu? Wong sing soleh, tapi ngomongnya nek wis mati. Nggih. Niku. Tapi lagi urip awang-awangen, Masya Allah. Nggih. Kira-kira Allah mengabulkan boten permohonannya Bapak Ibu? Boten. Nggih. Jadi seluruh ruh itu nanti akan menyesal. Wong sing kafir ngajog, wong sing ora tau ibadah ngajog, termasuk wong sing ibadah baik ngajog. Ya Allah ngerti kagetan nyong arep ngaji terus ganu, ya Allah ngerti kagetan nyong arep salat terus, lan nyong salat terus, pahalane arep akeh mengko mesti surgane lebih dulu. Jadi semua nanti orang akan menyesal. Jadi dengan kematian itu, kata ulama itu, ad-dunya mazra'atul akhirah itu untuk melihat prestasi ibadah kita di dunia. Niku. Ya. Mulane di dalam Al-Kahfi nanti dikisahkan betapa banyaknya orang yang bangkrut. Dia menganggap amal lebih akeh banget. Tapi jebule begitu mati amale ora nana. Nah, niku. Okay. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, proses kematian itu, hadirin, akan diperjumpakan dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Arep ketemu mamake, ketemu bapane, ketemu kakangnya, ketemu adine, ketemu anake. Sing wis pada mati mendahului kita. Syaratnya, nah, Al-Quran surat 52 At-Tur ayat 21. Yeah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Al-Quran surat 52 At-Tur ayat 21, waladzina amanu wattabaduhum dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Satu syaratnya waladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatahum bil iman. Wong-wong sing iman lan anak putune sing melu keimanan bapak biyunge.
Nggih, niki. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami pertemukan anak keturunannya itu. Wa ma'alallahu min amalin min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahinun. Kami Allah tidak mengurangkan sedikit pun pahala dari amal kebaikan mereka. Karena sesungguhnya tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakan. Kuncinya di sini apa? Kullu mri'in bima kasabat rahinun. Saben-saben wong gue arep terikat dengan amal ibadahnya. Dadi kaya ngapa senenge duwe bojo, kaya ngapa senenge duwe anak, kaya ngapa senenge duwe putu, meskipun wis ana fasilitas mengko nek wis mati bisa ketemu, tapi ora jaminan. Orang apa, Bu? Ora jaminan. Walaupun wong liya, walaupun dudu sedulur, walaupun dudu anak, dudu putu, dudu apa-apa, mung kenal tok nang masjid, mengko nang akhirat bisa ketemu. Nggih? Jadi nanti kita itu bisa ketemu. Durung tentu anaknya malah ketemu, durung tentu putune bisa ketemu, durung tentu bojone bisa ketemu. Karena apa? Karena kullu mri'in bima kasabat rahinun. Masing-masing orang itu akan ditentukan dari amaliyahnya masing-masing. Nggih. Walaupun bapaknya kayak ngapa solehnya, tapi anaknya kok orang melu kesolehan bapaknya, ya orang bakalan ketemu. Niku, paham Bapak Ibu? Iya. Nggih. Maka di dalam Al-Quran surat 67 Al-Muluk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mengko pirang-pirang wong pada nang akhirat kemudian ngomong wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Ya Allah, nek aku ganu gelem ngrungokna pengajian. Ya. Ya Allah, nek aku ganu gelem ngrungokna. Ngrungokna kan niki berarti ngrungokna. Au utawa aku gelem nas mau mikir-mikir. Di dalam Al-Quran surat 67 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Nek aku ganu gelem ngrungokna pengajian lan gelem mikir-mikir lakuna fi ashabis sa'ir. Aku ora mungkin mlebu neraka sing genine mulat-mulat, sing arene neraka sa'ir. Insyaallah. Nggih. Tapi sayange ki ngomongnya nek wis mati. Gue. Siki nang dunia walaupun anak adan jarang ngomongin nyong tau ora krungu kok anak adan. Ya ora krungu lah kan budek. Nah niku. Nyong ora krungu kok ana pengajian, ya ora krungu. Apa maning kok gelem mikir, wong krungu bae ora. Tapi mengko nek sewise mati nembe ngomong, ya Allah nek aku ganu gelem ngrungokna, nyong gelem mikir-mikir, lah jen nyong ora bakalan ge mlebu maring neraka sing sa'ir, genine mula-mula. Allah. Nggih. Dadi sing arane wong ngajog niku nang arep apa nang mburi? Nang mburi. Nggih. Pengajian ini saya sampaikan Bapak Ibu sepisan maning nggo ngemutna awake dewek-dewek. Urusah ngurusi tanggane.
Wong tanggane urung tentu gelem diomongi. Ora ngurusi sedulur, ngurusi anak sekalipun. Anak putu, ali ngomong wis bolak-balik, tapi ora manut-manut. Lah sing diomongi kan wis gede tua. Nggih, Bu? Lah iya, ya wis. Kita itu hanya menyandarkan dengan lisan tok. Orang anak kekuatan, kowe nek ora gelem salat tek pateni. Kowe nek ora gelem salat tek sakiti, ora bisa malah kena hukum. Kita hanya bisa dengan lisan. Lisan wis diomongi ora manut, jor. Nah, nggih niku. Semana uga bapak-bapak kajian Ahad pagi sing garwane angel, kon salat angel, kon taat angel, jor nabae. Kenang apa? Mengko nang akhirat arep ganti sing lebih ayu. Nah. Lah iya lah ngapa dipikiri temen wong sing penting ngukuri awake dhewek dhisik. Anake bojone angel diomongi jorna bae malah kebeneran kono kana ora ketemu. Ya nggih. Dan yang kelima, kenapa kita ini mati dan kita harus ngerti ilmu tentang mati? Yang kelima akan terbebas dari penjara dunia. Apa benar dunia ini penjara? Betul? Di dalam hadis Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Surga dunia bagi wong-wong sing beriman ke kaya nang penjara. Semana uga kewalikane bagi wong-wong kafir urip nang dunia ke kaya-kaya nang surga. Seorang ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, dia diangkat oleh kerajaan Mesir sebagai mufti Mesir, negara Mesir. Dia qadhi, pemimpin tertinggi dalam hal hukum. Suatu hari nganggo klambi sing apik, kendaraane apik, duwite akeh, mlebu pasar. Maka sepasar gue heboh, ana pemimpin, ahli hukum, pengadilan tinggi, ahli hadis maring pasar, kabeh ngerumuni orang itu. Ada yang bersalaman, ada yang minta fatwa, ada yang menanyakan sesuatu dan seterusnya. Tiba-tiba anak wong Yahudi yang bertanya kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, Tuan, kepada Ibnu Hajar, tadi Tuan berkata ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Tuhan tadi berkata, katanya dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Surga bagi orang yang kafir. Apa tidak kebalik? Saya orang kafir, kata Yahudi. Kelambiku compang-camping. Saya miskin. Hidup saya sangat susah. Anaknya meriangan kabeh bojone rewel. Wah, kata banget ya. Sementara saya lihat Tuhan itu bajunya bagus, kendaraannya bagus, hartanya banyak. Apa orang kewalik? Jajanek jenengan ditakon ini kayaknya bingung banget ya. Iya ya, kayak anak wong ora sembayang melarat. Kenyong sing sembayang kok deneng sugih apa ora kewalik ya. Nah, maka Ibnu Hajar Asqalani berkata, ya kafir. Hei, wong kafir, rungokna ya. Kowe siki esih bisa ngombe banyu bening. Nggih. Kados niki niki. Alhamdulillah, banyunya seger banget niki. Niki air yang dihidangkan dengan cinta. Nggih niki bener seger. Bapak Ibu perhatikan, Ibnu Hajar kemudian ngomong, kowe wong kafir, urip nang dunia iki kaya nang surga. Kowe esi bisa ngombe banyu bening, esi bisa mangan.
Kowe esi bisa seneng-seneng. Mengko nek kowe mati mlebu neraka boro-boro ana wedang bening. Boro-boro ana sega. Kowe mengko arep ngombe banyu panas. Aspal sing mula-mula kowe disiram namaring cangkeme kowe. Wah, bahasanya kayak gitu ya. Darah, nanah, itulah yang menjadi minuman kamu di akhirat. Kamu sekarang bisa menikmati air, itu kamu seperti hidup di surga. Gimana Bapak Ibu? Iya. Dan kamu lihat, saya berpakaian bagus, kendaraannya bagus, sugih maning. Dan bagi saya ini seperti di neraka. Apa iya? Orang Yahudi itu bingung. Mana mungkin? Nanti kalau di surga, kenikmatan yang saya peroleh ini tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga. Maka saya menganggap dunia ini penjara. Saya tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tidak boleh melakukan ini. Harus melakukan ini, harus meninggalkan ini. Sementara kamu bebas. Gimana Bapak Ibu? Kita hidup waktunya diatur, saatnya sholat-sholat, saatnya ngaji-ngaji, saatnya baca Quran, saatnya berpunya uang, berinfak, bersedekah, berzakat. Nah sementara kamu orang kafir, bebas. Arep mangan sing dilarang nang Gusti Allah ternyata bebas. Arep ora sembayang ya bebas. Tapi bagi saya ini seperti penjara karena saya diatur. Okay. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman, dengan meninggal itu akan membebaskan dari seluruh tugas risalah. Begitu mati wis ora perlu mikir sholat, ora mikir zakat, ora mikir ngaji, ora mikir maca Quran, kur seneng-seneng tok. Jadi arep sholat, arep ngaji, arep maca Quran, arep zakat, infak, sedekah, ya siki. Karena mengkonek wis mati, kurgari ngaso. Demikian nasrul minallah wa fatul qarib wa basirul mu'minin. Akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kita akhiri dengan doa melafadzkan hamdalah.